Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang kerucut ya. Bangun ruang sisi lengkung kerucut. Yang akan kita pelajari yaitu luas dan volumenya. Bentar, saya tak mindah ini dulu. Nah, pada pagi hari ini Bu Sri akan membawakan atau membacakan tugas dari kelompok matematika yaitu kelas 9A. Anggota kelompoknya adalah Maya Eka Febianti Nanova, Sekar Laras Dwi Andini, Siti Maisaro, Fiska Davina Febrianti. Kita lihat secara umum sudah bagus. Nanti kita lihat bersama ya. Bu Sri aktifkan dulu lasernya. Nah. Pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Selain itu, pengertian kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Ini gambarnya ya, yang gambar di sebelah kanan ini. Ini ada dua sisi, yaitu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kita lanjutkan slide berikut. Nah, benda-benda kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, topi petani, es krim, dan tumpeng. Kita lihat gambarnya di sini. Yang pertama es krim. Nah, ini bentuknya kerucut ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada topi ulang tahun. Kemudian ini ada tumpeng. Ini adalah topi Pak Tani yang dijual. Kita lanjutkan. Ciri-ciri kerucut. 1. Mempunyai dua sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Sisi lingkaran merupakan alas dan sisi melengkung sebagai selimut. Mempunyai satu rusuk berbentuk lingkaran. Kemudian mempunyai satu sudut di ujung kerucut, yaitu yang namanya titik puncak. Ini sudutnya ada di atas. Kemudian yang ini ada tinggi kerucut, kita lihat. Ini tinggi kerucutnya. Kemudian ini anak-anak, ini garis pelukis. Rusuknya ini tadi yang ada lingkaran. Nah ini lingkaran ini. Berbentuk lingkaran rusuknya, jari-jari ini ada ya, ada panah ini jari-jari. Kemudian kalau ini panjang, 2 kali jari-jari adalah diameter. Ini adalah unsur-unsur dari sebuah kerucut. Kita lanjut. Nah, unsur-unsur kerucut. Pada kerucut di sebelah kiri ini kalau kita buka, maka akan terdapat juring lingkaran ABC dan satu lingkaran kecil yaitu alasnya kerucut. Jadi ini kalau selimutnya ini kita buka menjadi juring dengan pusatnya adalah titik A. Sehingga di sini yang ditulis teman kalian yaitu daerah lingkaran L merupakan alas kerucut. Nah, ini alasnya. Juring ABC merupakan selimut kerucut. Kemudian titik A merupakan titik puncak kerucut. Ini ya. R merupakan jari-jari kerucut. T merupakan tinggi kerucut. Ini R-nya jari-jari, ini tingginya. Kemudian S ini adalah garis pelukis.
Panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Jadi BC ini kalau kita bentuk, dia adalah keliling lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian ada hubungan garis pelukis T sama R. Di sini siku-siku anak-anak, sehingga punya hubungan. Saya lanjut, slide berikutnya. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas satu lingkaran dan satu selimut yang berbentuk juring. Ini yang tadi ya. Kalau ini kita buka, nah ini adalah jaring-jaringnya, yang atas ini selimutnya, yang bawah ini alasnya. S-nya ini ada di samping anak-anak. Kemudian, misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tingginya T. Nah, maka di sini bukan tabung ya, harusnya ini ya. Harusnya kerucut. Maka, luas kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Luas lingkarannya adalah PR kuadrat. Ini sudah pernah ada di kelas 8. Luas juringnya adalah PRS. Nah, yang ini belum dibuktikan di sini anak-anak. Tapi tidak apa-apa ya. Nanti kita lihat di kelompok lain. Barangkali di kelompok lain ada yang membuktikan luas selimut kerucut atau juring ABC. Yang mana di sini luas selimut kerucutnya itu adalah PRS. Jadi tugas kalian kemarin saya suruh mencari asal mula rumus luas selimut kerucut. Kita lanjut. Karena luasnya adalah PR kuadrat ditambah PRS, maka kita sekutukan, boleh kita keluarkan yang sekutu, PR, kita buka kurung, R ditambah S kita tutup. Di sini S sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Saya lanjut. Sekarang volumenya. Volume kerucut. Dari mana asal volume kerucut? Ada dua macam yang menyatakan bahwa volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi kalau ada sebuah tabung dan tabungnya itu jari-jarinya sama dengan tingginya, maka kerucutnya itu sepertiga daripada sebuah tabung. Sehingga volume kerucut sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi atas sebuah tabung, sehingga sama dengan sepertiga PR kuadrat T. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa kerucut itu sebuah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah PR kuadrat. Kemudian pada waktu di kelas 8, luas limas adalah luas alas kali tinggi. Kemudian di sini volume limas adalah luas sepertiga luas alas kali tinggi. Karena di sini alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah PR kuadrat. Sehingga menjadi sepertiga PR kuadrat dikalikan T. Kita lanjutkan soal. Nah, ini soal yang pertama yang membuat adalah Maya Eka Febianti. Sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan diameter 28 cm. Jika tinggi kerucut adalah 12 cm, berapakah volume kerucut tersebut? Penyelesaian. Diameter sama dengan 28 cm. R atau jari-jari adalah 28 dibagi 2, separuhnya ya anak-anak ya, sehingga 14 cm. Rumusnya V
V sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Kita masukkan jari-jarinya di sini sehingga sepertiga kali pi-nya 22/7, R-nya 14. Ini 14 kalikan 14 kalikan 12. Kemudian kita coret anak-anak. Kalau ada yang bisa dicoret, kita coret. Jadi jangan dihitung, yang kanan dihitung dulu. Kalau seperti itu cenderung kamu menggunakan kalkulator. Tapi kalau kita coret dulu, kita pemahaman dulu. Jadi operasi matematikanya kita kerja dulu. Karena ada yang bisa dibagi dengan 3, ini 12. 12 bisa dibagi dengan 3, maka menghasilkan 4. Sedangkan R-nya kan 14, maka 14 dibagi dengan 7, hasilnya 2. Kemudian 2 dikalikan 14 adalah 28. Disederhanakan V sama dengan 4 kali 22 kali 28, yaitu 2464. Kita lanjutkan yang kedua. Soal 2 yang membuat adalah Sekar, Laras, Dwi Andini. Suatu kerucut memiliki jari-jari sepanjang 7 cm dan tinggi 30 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Diketahui R-nya sama dengan 7 cm dan T-nya 30 cm. Sama dengan yang tadi, rumusnya kita tulis dulu, yaitu sepertiga pi R kuadrat T. Kita masukkan jari-jari dan tingginya. Lalu kita lihat apakah ada yang bisa dicoret. Ternyata ini 30 anak-anak. 30 dicoret dengan 3 sehingga dapat 10. 7-nya dicoret dengan 7. Habis ya, dapat 1. Maka V sama dengan 22 dikalikan 7 dikalikan 10, yaitu sama dengan 1540. Jadi volume kerucut tersebut adalah 1540 cm3. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Yang membuat adalah Siti Maisaroh. Sebuah topi petani berbentuk kerucut mempunyai jari-jari alas 8 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah luas permukaan topi tersebut apabila nilai pi sama dengan 3,14. Nah, anak-anak, dari sini saya tanggapi, kamu lihat di sini. Pertanyaannya adalah topi, sayang. Sehingga kalau topi, apakah kita juga membuat alasnya? Kalau topi, kita tidak usah membuat alasnya. Kalau topi kamu buat alasnya, maka akan tertutup. Tidak bisa masuk dalam kepalanya Pak Tani. Ya, ini soal terapan. Kita lihat. R sama dengan 8 cm, T-nya 6 cm. Rumusnya, kalau ini rumus seluruhnya. Pertanyaannya adalah sebuah topi petani. Kalau topi, apakah kita juga alasnya juga kita hitung? Tidak kan? Sehingga kita tidak usah menghitung alas. Karena itu kita hanya menghitung selimutnya saja. Ya, selimutnya kita ulang yang tadi sudah tidak usah kita ulang, kita lihat di rumus ini. Pertama kita cari S-nya dahulu, yaitu sudah betul ini ya, S sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36, yaitu akar 100 sama dengan 10. Setelah S hasilnya ditemukan, maka kita bisa menghitung luas permukaan kerucut tersebut. Kenapa kita menghitung luas permukaan kerucut? Karena yang ditanya topi. Karena itu ini bukan PR kali R tambah S, tapi cukup selimutnya. Kalau di sini PR kuadrat, maka di sini adalah PR kuadrat ditambah PRS. PR kuadrat itu adalah alasnya, PRS adalah selimutnya. Sehingga yang kalian hitung hanya selimutnya saja. Selimutnya adalah PRS. Dihitung biasa anak-anak. 3,14 kali 8 kali 10. Dihitung nanti ya. Berapa itu hasilnya? Dibetulkan ya.
Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Yang buat adalah Fiska Davina Febrianti. Sebuah benda mirip kerucut memiliki diameter 40 cm dan tingginya 15 cm. Maka luas permukaan kerucut tersebut yaitu titik-titik sentimeter persegi. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka yang kita cari luas seluruhnya. Ya, karena bukan sebuah topi, adalah sebuah benda saja. Kita ketahui D sama dengan 40 cm, maka R-nya 20 cm. T-nya sama dengan 15. Kita cari dengan Pitagoras. S sama dengan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, yaitu 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Sama dengan 400 ditambah 225, yaitu 625. Kita akar ya. Nah, akar 625 sama dengan 25. Jadi S-nya 25. Kita masukkan di rumus luas permukaan kerucut seluruhnya, yaitu Pi R. R-nya kita isi 20, kemudian dalam kurung 20 ditambah 25. Sudah betul, pintar. 20 ditambah 25 adalah 45. Maka 20 Pi dikalikan 45. Kita hitung biasa anak-anak. L sama dengan 900 Pi. Jadi, luas kerucut seluruhnya yaitu 900 pi cm persegi. Nah, sudah selesai. Terima kasih, sudah cukup bagus anak-anak, sudah bagus. Nanti di kelompok lain biar muncul. Tadi Bu Sri ingin tahu, ternyata betul di nomor 3 itu ada topi. Padahal tadi Bu Sri tidak tahu lah anak-anak. Kalau soalnya sebuah topi petani. Karena ternyata topi petani, maka kita bisa dapat kesimpulan kalau topi petani rumusnya adalah PRS. Sekian, saya ucapkan selamat, sudah pinter dengan tugas yang seperti ini. Kamu bisa mengerjakannya, yang mana di sini tadi menggunakan PPT ya. PPT kemudian langsung dimasukkan slide. Nah, tidak diedit, tidak apa-apa. Bu Sri lihat Tadi Bu Sri yang edit tadi. Nak. Saya lihat langsung sedikit-sedikit saya edit, yaitu yang saya edit apanya? Yang saya edit warnanya ini, Nak. Warnanya kalau di sini putih, abu-abu. Kalau dibuat presentasi kurang begitu jelas. Saya ganti warnanya biru. Terima kasih ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.